Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari Rizky Bayhaqi. Dengan adanya tugas ini dan juga video kelima dan terakhir dari mata kuliah mikrotablik, di mana saya di sini ingin menyelesaikan tugas beserta bentuk edukasi yang akan saya sampaikan kepada Bu Dewi Mustika. Dan di depan sini juga saya ingin menyampaikan bahwasannya mungkin beberapa konten di belakang kemarin itu agak kurang maksimal, saya mohon maaf selanjutnya. Dan juga apa yang saya sampaikan di depan sini mungkin murni bentuk dari sesuatu yang saya ketahui, bisa jadi sesuatu yang hal keliru, namun sebelumnya saya juga sudah mulai cross check hal tersebut hingga akhirnya saya menggarisbawahi bahwasannya bentuk edukasi yang saya sampaikan ini bisa saya sampaikan karena ada bentuk dari data dan beritanya secara langsung. Oke, mungkin kita masuk ke berita ataupun materi bentuk edukasi yang mungkin saya akan sampaikan pada saat ini. Oke, di sini karena mungkin salah satu hobi saya dan juga apapun yang berkaitan dengan sepak bola itu saya sangat minati, gemari dan sukai. Kayaknya saya juga ingin membuat konten tersebut, dan konten hari ini lagi itu tentang bagaimana pendalaman tentang sepak bola yang mungkin sekarang agak spesifik tentang bagaimana gameplay dan juga bagaimana contoh pemain yang ada di tempat tersebut. Teman-teman mungkin yang belum begitu familiar atau belum begitu paham sepak bola, ataupun memang yang sudah menonton sepak bola tapi hanya sekedar menonton, mengetahui bahwasannya ini pemain penyerang, ini main gelandang, ini main di belakang, dan ini goalkeeper ataupun kiper. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Sepak bola adalah permainan yang dimiliki atau dimulai dengan 11 orang melawan 11 orang lainnya, dipimpin oleh pengadil wasit di lapangan yang ada di permainan. Itu ada 1, 2 wasit offside, pemegang bendera di setiap ini, dan sekarang ada wasit di samping gawang. Berarti official wasit itu sekitar ada 6. 5 wasit yang selalu standby dan 1 wasit pengganti. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke bentuk sepak bola. Kenapa saya selalu menyampaikan seperti ini terus tentang sepak bola? Gini, mungkin sepak bola dirasa adalah olahraga yang paling murah dan juga paling mudah untuk dilakukan karena kamu tidak memerlukan hal lain dan lainnya gitu. Hanya memerlukan bola saja gitu. Bisa mengumpan satu dari satu ke lainnya, ataupun mungkin kita bisa buat gawang mungkin dari sepatu bekas, sendal, ataupun mungkin dari batu ya. Kalau di Indonesia kan mungkin hal-hal seperti itu sudah cukup familiar, ada di lapangan ataupun di ganggang gitu. Anak-anak ataupun mungkin remaja sampai orang dewasa bermain sepak bola dengan menggunakan bola plastik ya. Gawangnya mungkin dari batu, mungkin dari kadang botol, ataupun sampah yang terasa besar, kayu, ataupun hal-hal yang mungkin tidak terfikirkan oleh FIFA pada umumnya gitu. Nah, di depan sini juga saya ingin menyampaikan bahwasannya sepak bola itu adalah jati diri dari suatu permasyarakatan di dunia gitu. Contoh, di Brazil itu ataupun di Amerika Latin, di sana itu tingkat kejahatan sangat tinggi. Brazil, Kolombia, Venezuela itu sangat tinggi sekali. Jadi di sana selain manusianya paling bekerja sebagai kurir narkoba, kartel, atau pekerja serabutan seperti biasa, ya cara bertahan hidupnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarga adalah dengan bermain sepak bola gitu. Dengan bermain sepak bola dan juga menjadi pemain yang diagungi di dunia kancah sepak bola. Kurang lebih seperti itu. Contohnya banyak sekali pemain yang bukan pada dasarnya ia passion tentang sepak bola saja, tapi juga untuk menyelamatkan keluarganya. Mungkin seperti Douglas Costa dulu pernah dimain di Bayern Munchen, pernah main di Juventus juga gitu kan. Ada juga Roberto Firmino pernah main di Schalke, pernah main di Liverpool, habis itu dia pindah ke Liga Arab gitu. Ada juga mungkin Neymar gitu ya, Memphis Depay gitu. Mungkin Memphis Depay bukan dari Brazil, dari Belanda, tapi dia pernah hidup di Brazil. Dan seperti itu cara menyelamatkan keluarganya adalah dengan bermain sepak bola dan serius di bentuk kompetisi tersebut. Oke. Jadi selain mereka menjadikan sepak bola mata pencaharian utama, di sana juga sepak bola dijadikan bentuk bagaimana orang lain tuh berkomunikasi. Saat kamu bermain bagus, orang lain itu akan menyanjung kamu dan
scouting bakat ataupun orang yang mencari bakat tentang sepak bola akan datang ke sampingmu dan menawarkan kontrak biasanya. Dan sudah banyak hal-hal seperti itu. Bukan hanya 1-2 pemain saja. Contoh ada Pele gitu kan, ada juga Neymar, ada juga beberapa yang saya sebutkan tadi, Douglas Costa, Roberto Carlos, dan beberapa pemain yang ada di negara tersebut gitu. Oke, back to topic lagi. Sepak bola adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing dimainkan dengan 11 pemain, yang tujuannya adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir gol yang masuk ke gawangnya sendiri. Itu cara tersimpel untuk mengetahui bagaimana caranya ataupun apa maksud dari permainan sepak bola tersebut gitu. Oke. Dan sepak bola itu adalah bentuk dari sesuatu yang sangat murah tapi sangat dicintai oleh masyarakat. Contohnya di Indonesia, rank FIFA-nya itu tidak tinggi gitu teman-teman. Di FIFA itu sekitar hanya 200 negara yang terposisi ada di dalam klasifikasi dari pengelompokan tersebut. Dan Indonesia masuk di angka 150 ke bawah waktu itu. Sekarang mungkin 120 ke atas gitu. Dengan beberapa hal yang mungkin dibangun dari awal, dari bawah, dari batok, dari bata, dari tangga pertama oleh Sintayong dan beberapa pelatih sebelumnya gitu. Mungkin dengan memasukkan pemain diaspora, menggunakan taktik yang memang dirasa cukup fleksibel dan familiar gitu. Nah, kenapa seperti itu? Indonesia negara maritim yang seharusnya mungkin olahraganya adalah sampan, jet ski, bola voli pantai gitu, takraw air, ataupun bentuk permainan yang memang harusnya digunakan ataupun berada dalam fase air. Tapi Indonesia justru malah punya 3 olahraga yang paling familiar, dan bahkan dari 210 atau 250 juta manusia di Indonesia, mereka tuh sekitar 180 hingga 190 juta manusianya mengetahui dan paham bagaimana cara permainan sepak bola tersebut. Nah, 3 dari nomor yang saya sebutkan tadi adalah yang nomor 3 itu sudah jelas teman-teman mungkin udah tahu ya, yaitu volley. Yang kedua itu badminton. Yang pertama itu jelas sepak bola gitu. Meskipun dari 3 hal yang saya sebutkan tadi, justru badminton adalah kancah yang paling hidup untuk di olahraga di Indonesia gitu. Bahkan Indonesia nyaris semua hal sudah pernah disabet di situ. All England, Indonesia Open, Yonex Open, BCA Open, or something or Open gitu. Pokoknya permainan-permainan dari BWF itu Indonesia sudah punya pemain gitu. Dan bahkan pemain-pemainnya sudah cukup dikenal, bahkan dikenal banget di seluruh dunia itu, seperti mungkin Tantowi Yahya, abis itu Taufik Hidayat, Minions dulu juga ada Ahmad Ahsan dan juga Kevin Sanjaya. Abis itu juga ada Anthony Sukaginting, Putri Wardani, dan juga mungkin Jojo Herman gitu. Banyak-banyak pemain yang luar biasa. Tapi di Indonesia mana ini yang sebenarnya digelontorkan dana paling banyak APBN oleh negara untuk dimakmurkan permainannya, tapi nggak pernah bikin bentuk prestasi sangat luar biasa, itu mana gitu? Nggak ada gitu. Jadi jawaban paling benarnya adalah apa? Ternyata Indonesia, meskipun sesuatu yang paling baiknya terkadang terasa tidak begitu baik saat tidak dilakukan gitu. Masyarakat Indonesia tetap condong ke arah sepak bola karena memang selain murah dan mudah untuk dimainkan di mana saja, itu tidak perlu sesuatu yang spesifik gitu. Kalau badminton kan kita harus butuh raket dan kok. Bahkan satu koknya kalau kita beli secara bijian lebih mahal daripada harga bola gitu. Kita misalnya ada 5-8 orang anak kecil ataupun pemain, patungan 1 orang 1.000 bisa dapatkan bola. Tapi kalau misalnya kita untuk bermain badminton, kamu nggak punya raket, kamu nggak punya kok, kamu nggak ada net dan lain-lainnya, ya susah untuk bermain sepak bola untuk dinikmatinya, untuk bermain badminton dinikmatinya. Oleh sebab itu juga sepak bola di Indonesia dijadikan landasan bahwasannya mereka itu menjadikan citra nasional gitu. Apalagi kalau misalnya prestasi di Indonesia itu sepak bolanya sangat luar biasa teman-teman. Mungkin juga semakin over proud kita terhadap itu. Waktu dulu kita ada raihan bahwasannya kita bisa bermimpi ke Piala Dunia. Semua hal di Indonesia itu, bahkan mungkin dari pundit ataupun komentator yang tidak mengerti sepak bola, orang-orang yang tidak mengerti sepak bola, orang-orang yang mencari traffic di sepak bola, orang-orang yang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola, itu semua bersorak gitu. Mungkin ada tetanggamu yang tidak biasa nonton bola, ataupun ada tetanggamu anak kecil, anak dewasa, perempuan, laki, ataupun siapapun itu tidak mengetahui tentang sepak bola. Tapi ada masanya Indonesia main waktu itu di zaman Sintayong. Ada hubungan bahwasannya kita bisa masuk ke Piala Dunia dengan mimpi yang besar.
semua menonton, semua membantu untuk mendoakan, semua itu berbahagia. Tapi pada dasarnya akhirnya Indonesia harus gagal kembali, tapi itu bukan momentum terakhir yang bisa Indonesia lakukan gitu. Jadi teman-teman, bentuk cahaya matahari dan juga cahaya rembulan beserta lilin dari sepak bola ini sangat amat terang, meskipun dari rintitan puluhan koloni manusia yang ada di substansi Indonesia ini cuma hanya ada satu titik batang korek api yang hidup di situ, tapi dimakmurkan oleh para masyarakatnya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, karena mungkin sepak bola betul-betul jati diri yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan juga saya sebagai seorang yang menikmati apapun bentuk sepak bola, entah memainkan, menonton, ataupun membuat konten tentang sepak bola, saya sangat bangga untuk hidup di Indonesia, meskipun bagaimana penawaran yang diberikan prestasi dari Indonesia itu tidak begitu baik. Tapi saya selalu mendoakan semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan saya selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Indonesia ke depannya. Mungkin sekian dari saya, Bukhari Rizky Behaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.